Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang menikmati siaran ini dari Sumatera, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Jawa, sampai Irian Jaya, kemudian yang ada di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Semoga kita semua berbahagia. Mari kita berdakwah dengan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama untuk teman-teman yang masih baru. Yang masih baru, ada beberapa pertanyaan yang masuk pada saya. Ada yang menanyakan apakah sebelum DNSA kita harus berwudu dulu. Jadi harus berwudu dulu. Jawab saya ya lebih baik berwudu. Tapi kalau seandainya kita tidak berwudu misalnya karena sesuatu hal, ya pas di pasar, pas di apa, atau nggak ada air, itu nggak apa-apa. Jadi langsung saja ber-DNSA. Ada yang menanyakan gimana cara berserah. Cara berserah itu yang pertama, sikap kita pada saat latihan DN, ya. Sikap kita duduk iftiros atau duduk sila atau apa ya, yang penting kita harus rileks, ya, rileks itu utama yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita dalam keadaan yang tegang. Ya, kemudian kalau kita duduk timpoh atau duduk iftiros itu kita lebih mudah badan kita untuk tegap, ya. Jadi punggung itu lurus, ya. Punggung jangan sampai melengkung atau nekuk, bahkan jangan sampai tertunduk, ya. Karena apa, itu mempengaruhi kerja saraf, ya, yang membuat kita di badan ini kadang terasa sakit atau peredaran darah kurang lancar, jadi ini juga akan mengganggu. Jadi rileks, badan tegak. Nah, kemudian kita harus menerima. Nah, ini DN level 1, kita harus menerima. Jadi apapun yang ada, yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang terjadi pada diri kita, itu kita harus terima. Jadi kalau kita ada sensasi-sensasi yang macam-macam, kita terima, ya, itu syarat pertama, kita terima. Kemudian kita abaikan. Kita sadari nafas kita sadari. Nafas masuk, nafas keluar, itu kita sadari. Ya. Dengan menyadari terus, ya, kita rasakan. Nafas masuk, nafas keluar. Nah, lama-lama semua sensasi akan terhenti. Di situ kita bisa berserah. Berserah itu tidak usah dipikir. Oh, saya mau berserah. Selama kita level 1 kita sudah mikir gimana berserah, ya malah nggak bisa berserah. Itu nggak bisa berserah. Jadi rileks, terima semua sensasi, abaikan. Kita sadari nafas, itu kita akan cepat untuk berserah. Terus ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara menyadari Allah, cara sadar Allah? Ya. Ini saya tanya kembali, lah, sekarang pada saat DN sadar apa? Misalnya sadar tubuh, sadar kalau kita punya tubuh, ya sudah itu, nggak usah dipikirin, nggak usah apa, kita sadari tubuh kita. Kita sadar kalau duduk, ya itu sadar, kita sadar kalau duduk. Jadi kita nggak perlu mikir duduk kita gimana, kita bayangkan kalau kita duduk dan lain-lain. Kita sadar Allah, ya sadari saja Allah, ya. Allah yang laisa kamislihi syai'un. Jadi kita nggak bisa bayangkan, nggak bisa rasakan, nggak bisa umpamakan, ya. Allah bukan rasa, Allah bukan
bentuk bayangan, Allah bukan bunyi. Jadi kalau kita Allah, Allah itu bukan Allah, ya. Allah bukan lafaz, ya. Allah bukan huruf. Jadi kita sadari saja, tidak perlu membayangkan apa-apa. Itu bagaimana kita menyadari Allah. Nah, ini hal dasar yang harus kita kuasai, terutama bagi jamaah yang baru berlatih, ya. Dan memang kita sekarang ini waktunya berlatih, ya. Waktunya melakukan. Oke lah, sekarang dalam kondisi lockdown ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk berkholwat, ya. Berkholwat di rumah masing-masing atau di mana, ya. Tapi kalau kita nggak bisa keluar, ya berkholwat di rumah. Nah, ini kita manfaatkan untuk melatih. Jadi mari kita kuatkan zikir kita, mulai dari yang baru belajar sampai pada kita yang sudah bertahun-tahun. Nah, mari kita perkuat zikir kita, mari kita lakukan, terus lakukan agar Allah mengupgrade spiritual kita. Jadi kita mengalami pengembangan, mengalami penyempurnaan, mengalami satu perjalanan yang benar-benar kita berjalan. Jadi nanti kita akan rasakan. Jadi ini masih rasa, ya, karena banyak hal yang banyak teman-teman yang masih baru. Kita akan merasakan satu perubahan. Perubahan itu sampai mempengaruhi jasad kita, ya. Kalau kita terus terus lakukan terus, Allah akan mengupgrade perjalanan spiritual kita, sehingga minimal kita punya ketajaman dalam hal apa? Ketajaman dalam hal menerima ilham Allah. Ini yang pertemuan yang lalu-lalu itu saya motivasikan, saya himbau pada teman-teman jamaah, ya. Mari kita berlatih agar kita punya ketajaman, ya, terhadap kepekaan kita terhadap ilham Allah, ya. Jadi amanah tanda perintah, ya. Tanda itu mulai dari tanda yang kasar, tanda yang kasar, tanda yang bisa ditangkap melalui panca indera, sampai tanda yang sangat lembut yang hanya bisa ditangkap oleh kesadaran. Itu tanda. Nah, kita berlatih untuk bisa menangkap tanda-tanda yang lembut yang bisa kita hanya ditangkap dengan kesadaran. Karena apa? Karena Allah itu senantiasa memberikan tanda. Pada saat kita misalnya ber-DN misalnya, mungkin kita menerima tanda. Pada saat kita tidur, pada saat kita beraktivitas, itu tanda-tanda itu akan muncul. Jadi dari sisi psikologis itu intuisi kita akan lebih tajam. Ini perlunya kita untuk terus melatih DN kita, sehingga kita bisa menangkap tanda-tanda yang akan terjadi misalnya. Allah itu memberikan tanda, sehingga kalau kita mampu menangkap itu, kita bisa berhati-hati dalam menjalankan amanah Allah. Itu contoh saja, kalau amanahnya badan, perut terasa keroncongan, lapar, nah, wajarnya perintahnya makan. Tapi kalau kita bisa menangkap tanda, mungkin justru tidak diperintah makan. Nah, itu justru diperintah tahan lapar. Karena apa? Ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah sehubungan dengan pelajaran-pelajaran yang kita tangkap melalui tanda. Jadi kadang kita menangkap tanda-tanda, ada amanah tanda perintah yang akan kita lakukan, yang belum terjadi. Itu kita bisa menangkap itu. Kemudian kita akan peka terhadap ilham yang berupa solusi-solusi, ide-ide baru
kemampuan analisa terhadap satu problem atau masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita nangkap tanda, Allah turunkan ilham. Oh, ini solusinya. Dan ilham itu kadang-kadang turun tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi dengan kepekaan kita menangkap ilham, itu akan bisa menjadi satu solusi yang kita aplikasikan dalam bentuk amanah, tanda, perintah. Itu terkadang juga kita mau diberi pelajaran berupa ujian oleh Allah, itu kita diberi tanda dulu oleh Allah. Nah, kemampuan ini mari kita asah, ya. Mari kita asah. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita untuk melihat hal-hal yang gaib, ya. Maksud saya sebangsa jin dan lain-lain, bukan itu. Kalau jenengan diberi kemampuan itu ya alhamdulillah, tapi jangan terlena dengan masalah-masalah yang seperti itu. Ya, kita diberi kemampuan ya terima aja, kemampu kita diberi diterima. Tapi abaikan, jangan sampai mengganggu perjalanan kita lurus Allah. Jangan sampai menghilangkan kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kita serius dalam ber-DN, ya, maka Allah akan memberikan banyak sekali kemampuan-kemampuan kita, ya. Tajam melihat permasalahan yang kita hadapi sendiri maupun yang dihadapi orang lain. Nah, ini manfaat kita peka terhadap ilham. Nah, ini harus kita latih. Jadi biar kemampuan kita oleh Allah itu di-upgrade gitu loh. Enggak hanya itu saja, ya. Kalau kita ber-DN zikir nafas sadar Allah hanya asal-asalan atau sakobere, ya kita enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Itu. Jadi mari kita istiqomahkan lagi DN kita, ya. Kemudian kita jalankan perintah-perintah Allah yang kita tangkap melalui tanda-tanda isyarah-isyarah yang diberikan Allah. Kita jalankan perintahnya. Untuk menjalankan perintah nggak usah dipikir. Perintah datang, jalankan. Perintah itu dari mana? Dari tanda. Nah, tanda itu muncul dari mana? Karena kita punya amanah. Jadi ketika perintah datang, jalankan. Perintah datang, jalankan. Perintah datang, jalankan. Itu nanti kita akan peka terhadap ilham Allah. Kalau perintah datang, ongko dhisik, perintah datang tunda, perintah datang tunda. Lama-lama kita menjadi tumpul. Kita tumpul. Akhirnya kita nggak akan mampu menangkap perintah-perintah Allah yang lembut, yang sangat lembut. Jadi mari teman-teman, apa yang disampaikan oleh pembimbing besar kita, Bapak Astio Purwanto, tentang pemahaman-pemahaman spiritual, tentang sadar Allah, tentang 3T, tentang ATP, itu kita pahami. Kalau kita yang baru masih sulit memahami, ya bypass saja. Bypass saja. Jadi DN-nya ini diperkuat, biar kita nanti diberi kemampuan atau diberi pengalaman seperti atau pengalaman yang bisa memahamkan kita untuk menerima apa-apa yang disampaikan atau dijelaskan oleh Bapak Astio Purwanto. Itu. Jadi terima aja. Udah nggak usah dianalisain itu karena kita belum diberi kemampuan. Atau kalau Pak Pur bilang ya bypass saja. Nanti kalau kita sudah makomnya, kita akan tahu sendiri. Oh tiba ini loh. Ya, mungkin 1 bulan lagi, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi baru kita paham. Oh ternyata gini loh. Oh ternyata ini, ternyata ini. Itu. Dan mari kita konsisten. Ya, konsisten terhadap sadar Allah. Ya. Kesadaran Allah,
kesadaran kita terhadap Allah itu kita perkuat, kita perkokoh. Karena itu kunci ketauhidan kita. Nah ini saya hanya bisa sharing, motivasi, dan lain-lain. Yang ini semua berdasarkan pengalaman saya sih. Jadi itu saja Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.